Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam video kali ini saya mencoba untuk menerangkan kembali satu pembahasan terkait dengan core values BUMN. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi pegawai BUMN, mungkin bahasan ini akan menjadi satu bahasan yang wajib untuk dipahami karena ini terkait dengan nilai-nilai utama yang mesti dipahami oleh seorang calon pegawai BUMN. Nah, kalau kita bicara tentang core values dari BUMN itu sendiri, maka di sini kita bisa lihat bahwa ada 6 poin atau 6 values, 6 nilai yang ada pada BUMN. Di mana yang pertama itu disebut dengan amanah, yang kedua itu adalah kompeten, yang ketiga adalah harmonis, yang keempat adalah loyal, yang kelima adalah adaptif, dan yang keenam adalah kolaboratif. Nah, ini semua disingkat dengan akhlak. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat satu persatu core values dari BUMN ini. Kita mulai dari amanah. Kalau kita bicara tentang amanah, maka yang harus senantiasa kita ingat bahwa amanah itu berhubungan dengan 4 hal, ya. Di sini disebut dengan kata kunci. Pertama ada yang namanya integritas, kedua tulus, ketiga konsisten, dan keempat dapat dipercaya. Kalimat afirmasinya seperti ini: kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Itu salah satu kalimat afirmasi dari amanah. Panduan perilakunya, ya di sini poin pertama, orang yang amanah itu berarti dia selalu berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan. Kemudian amanah itu berarti dia harus menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ketiga, amanah itu berarti dia selalu harus bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten. Jadi ini teman-teman, kalau kita mau mengingat-ingat tentang poin amanah ini, maka yang paling pokok di sini adalah kata kuncinya, yaitu integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya. Itu kata kunci dari amanah. Nah, selanjutnya kita coba lihat poin kedua dari core values BUMN ini. Poin kedua disebut sebagai poin yang kompeten. Nah, untuk kompeten ini kata kuncinya ada 5 yang harus teman-teman ingat. Apa saja? Pertama itu terkait dengan kinerja terbaik, kemudian ada kata kunci sukses, ketiga keberhasilan, keempat learning agility, dan kelima ahli di bidangnya. Jadi ini yang harus diingat. Kalau bicara tentang kompeten, berarti dia berhubungan dengan 5 kata kunci ini. Seperti apa kalimat afirmasinya? Kalimat afirmasinya seperti ini: kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kalau ada kalimat-kalimat seperti ini yang berhubungan dengan pengembangan kapabilitas, berarti itu masuk pada wilayah kompeten. Panduan perilakunya ada 3. Pertama, terus-menerus meningkatkan kemampuan atau kompetensi agar selalu mutakhir. Kemudian yang kedua, selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik. Itu juga disebut sebagai kompeten. Dan ketiga, menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan. Itu juga namanya kompeten. Jadi 5 kata kunci, kemudian panduan perilakunya ada 3. Ini diingat-ingat. Mudah-mudahan ini selalu bisa dipahami, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut yang poin ketiga, ada poin harmonis. Nah, untuk harmonis di sini kata kuncinya ada 2, yaitu peduli dan perbedaan. Kalimat afirmasinya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi harmonis ini sangat sederhana kata kuncinya. Ada 2 yang harus selalu diingat-ingat, yaitu peduli dan perbedaan. Itu harmonis. Panduan perilakunya ada 3. Pertama, berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat. Yang kedua, selalu menghargai pendapat, ide, atau gagasan orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang.
itu harmonis. Jadi kalau perilaku-perilaku ini kita temui dalam soal, maka otomatis ini langsung mengarah pada poin harmonis, ya. Berperilaku saling membantu, mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat, itu harmonis. Kemudian selalu menghargai pendapat, menghargai ide, atau menghargai gagasan orang lain, itu juga bagian dari core values harmonis. Kemudian ada lagi menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang, itu juga masuk pada core values harmonis, ya. Nah, selanjutnya poin keempat di sini ada loyalitas. Kata kuncinya ada 3. Pertama itu ada komitmen, kedua dedikasi atau rela berkorban, dan ketiga kontribusi. Kalimat afirmasinya teman-teman bisa lihat di sini, disebutkan bahwa kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tindakan-tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara itu masuk pada poin loyalitas atau core values loyalitas. Nah, seperti apa perilakunya? Perilakunya di sini pertama menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan. Itu juga loyalitas. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini di dalam soal nanti, maka ini sudah otomatis masuk pada nilai atau core values loyal, ya. Komitmen, dedikasi, kontribusi, menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara, rela berkontribusi atau berkorban dalam mencapai tujuan, komitmen untuk mencapai tujuan, itu semua masuk dalam wilayah loyalitas. Kemudian selanjutnya ada poin adaptif. Apa saja yang masuk dalam poin adaptif ini? Kata kuncinya ada 3. Pertama ada inovasi. Yang kedua ada antusias terhadap perubahan. Yang ketiga proaktif. Ya, jangan sampai terbalik, bukan provokatif tapi proaktif. Nah, kalimat afirmasinya teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Itu masuk dalam poin adaptif, ya. Bagaimana perilakunya? Sini ada 3. Pertama, melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik, itu masuk pada wilayah adaptif. Kemudian terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik, itu juga adaptif. Kemudian bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan, itu juga masuk pada wilayah adaptif. Jadi ingat-ingat 3 kata kunci ini. Inovasi, antusias terhadap perubahan, kemudian proaktif, itu masuk pada wilayah adaptif. Kemudian selanjutnya ada namanya kolaboratif. Kata kuncinya ada 2. Kesediaan bekerja sama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu kami mendorong kerjasama yang sinergis. Jadi sinergis, kesediaan bekerja sama itu masuk dalam wilayah kolaboratif. Panduan perilakunya ada 3. Pertama, terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah. Dan yang ketiga, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini yang harus selalu diingat-ingat. Jadi kalau ada kalimat-kalimat bekerja sama, kemudian ada kalimat misalnya mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai, kemudian ada kalimat-kalimat untuk mencapai tujuan bersama, berarti dia otomatis masuk pada wilayah kolaboratif. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan nanti bisa menjadi bekal bagi teman-teman sekalian yang sedang mengikuti tes seleksi untuk masuk menjadi pegawai BUMN. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.